Ini Bu Suci, Iya Pak? berapa bulan belum ketemu kita ini sudah? Iya Pak. 2 bulan. 1 tahun Pak, 2019 ke 2020 Pak. Eh, 1 tahun tahu-tahu Iya. sudah nambah adik nanti Bu Suci. Iya, amin. Positif Ci ya. Iya. Positif gendut Mbak Ida. Bu Aidi juga sudah nambah nanti tahu-tahu lo sudah 2. Amin Pak. Rezeki. Iya. Iya, saya kira kita mulai ya, biar cepat selesai. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Oke, makasih. Ya, nggak ada yang ditunggu lagi ya Bu Suci. Iya Pak, silakan Pak. Oh, Ibu Aidi yang sekretarisnya ya. Ya sudah ada. Pak Eko sudah diwakili oleh Bu Aul. Iya. Terima kasih. Sidang seminar segera kita mulai. Saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Sama-sama kita hormati Ibu Nubatul Aka MPD, Ibu Suci Pukulan PSD MPD, dan Ibu Auliaul Milah MPD, dan Saudari Rozalina. Ya, Mbak Roza. Di hadapan kita sudah hadir para dosen pendidikan program studi pendidikan biologi yang seyogianya pada hari ini akan dilaksanakan seminar proposal atau sidang proposal atas permohonan Rozalina, mahasiswi jurusan PSBB MPM 1611060467 dengan judul proposalnya yaitu efektivitas sargasum dan ulfa lactuca sebagai pupuk organik dengan metode pengomposan pada pertumbuhan tanaman bayam merah. Skripsi ini atau proposal ini di bawah bimbingan pertama Bapak Dr. Eko Kuswanto MSI dan Ibu Aulia Ulmilah MSc. Ya. Dan yang bertugas sebagai tim pembahas dalam sidang seminar ini, ketua saya sendiri, kemudian sekretaris Ibu Nubatul Hidayati HK MPD, dan sebagai pembahas utama Ibu Suci Wulan PSD MSI, dan sebagai pembahas pendamping 1 dan 2, yaitu diwakili oleh Ibu Aulia Ulmilah MSc. Ya. Jadi syukur ya Rosa, kita bukan ada kata terlambat Rosa ya, meskipun angkatan 16 enggak apa-apa, tapi kita harus tetap semangat ya untuk bisa menyelesaikan, mudah-mudahan dengan kondisi ini ya Anda bisa memacu Mbak Rosa untuk lebih cepat menyelesaikan studinya ya. Oke. Saya kira itu. Lanjut saja, kita buka seminar proposal ini agar seminarnya memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka sama-sama dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, waktu saya berikan pada Mbak Rosalina untuk menyampaikan proposal saudari. Dipersilakan, Mbak. Terima kasih kepada Pak Agus Jatmiko sebagai Ketua Sidang. Perkenalan, nama saya Rozalina dengan NPN 1611060467 dengan judul Efektivitas Sargasum SP dan ulfa lactuca sebagai pupuk organik dengan metode pengomposan pada pertumbuhan tanaman bayam merah. Penegasan judul terdiri dari efektivitas Sargasum SP ulfa lactuca, pupuk organik, pengomposan, pertumbuhan dan tanaman bayam merah. Alasan memilih judul. Yang pertama, pesisir barat merupakan wilayah yang mempunyai banyak sekali jenis rumput laut. Namun masyarakat sendiri kurang memanfaatkan rumput laut. Yang kedua, penggunaan pupuk anorganik yang tergolong tinggi dan dapat mencemari lingkungan. Yang ketiga, bayam merah memiliki kandungan gizi yang
tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan. Yang keempat, Sargasum dan Ulva lactuca mengandung unsur hara dan hormon pertumbuhan yang bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman. Yang kelima, metode pengomposan ini dapat mengurangi volume sampah dan meningkatkan nilai jual dari bahan dasarnya. Latar belakang masalah. Yang pertama, pesisir barat ini memiliki kekayaan bahari yang sangat melimpah. Di antara kekayaan bahari tersebut, pemanfaatan rumput laut oleh masyarakat hanya untuk dijual saja dengan harga yang sangat murah. Seiring perkembangannya, rumput laut ini telah dimanfaatkan sebagai pupuk. Sargasum SP dan mengandung unsur hara makro, nitrogen, fosfor, dan kalium, serta mikro seperti Fe, magnesium, boron, Cu, Mo, dan Zn, serta zat pengatur tumbuh, dan Ulva lactuca mengandung protein, karbohidrat, serta air, lemak, dan abu-abu, vitamin B1, B2, B12, vitamin E, dan vitamin C, dan hormon sitokinin yang diperlukan oleh tumbuhan. Nah, masyarakat pada umumnya masih menggunakan pupuk kimia dibandingkan menggunakan pupuk organik. Pupuk organik ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya bisa dibuat sendiri, tidak menimbulkan akumulasi di tanah, ramah lingkungan, serta dapat memperbaiki sifat kimia dan biologi tanah. Bayam merah merupakan salah satu sayuran yang sangat populer di masyarakat dan bermanfaat bagi kesehatan. Salah satu proses pembuatan pupuk yaitu dengan metode pengomposan yang mempunyai beberapa manfaat, diantaranya dapat mengurangi volume sampah dan meningkatkan nilai jual dari bahan dasarnya. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, pupuk anorganik semakin banyak diminati oleh petani dibandingkan dengan pupuk organik. Walaupun pupuk anorganik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang kedua, pemanfaatan rumput laut Sargasum SP dan Ulva lactuca oleh masyarakat pesisir barat terbatas hanya untuk dijual saja. Yang ketiga, metode pembuatan organik yang kurang tepat akan berdampak terhadap nilai jual bahan dasarnya. Metode pengomposan ini merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk membuat pupuk organik sehingga mengurangi volume sampah dan meningkatkan nilai jual dari bahan dasarnya. Yang berdasarkan masalah dalam kehidupan nyata, lalu dari masalah ini bisa dirancang untuk mempelajari masalah berdasarkan. Yang selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan pupuk ialah Sargasum dan Ulva lactuca. Yang kedua, parameter pengamatan fisiologis meliputi tinggi tanaman, warna daun, jumlah daun, berat basah, berat kering, dan lebar daun. Yang ketiga, Sargasum SP dan Ulva lactuca ini diambil dari Pantai Cahaya Negeri, Kecamatan Lomong, Kabupaten Pesisir Barat. Yang keempat, proses pembuatan pupuk dengan metode pengomposan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah pemanfaatan Sargasum SP dan Ulva lactuca sebagai pupuk organik efektif pada pertumbuhan tanaman Amaranthus tricolor L? Yang kedua, berapakah konsentrasi yang paling efektif dari penggunaan pupuk Sargasum SP dan Ulva lactuca terhadap pertumbuhan tanaman Amaranthus tricolor L? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui efektivitas pupuk organik berbahan dasar Sargasum SP dan Ulva lactuca. Yang kedua, mengetahui konsentrasi pupuk Sargasum dan Ulva lactuca yang paling efektif terhadap pertumbuhan tanaman Amaranthus tricolor L. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti tentang penggunaan pupuk organik rumput laut untuk membantu proses pertumbuhan bayam merah. Yang kedua, bagi guru dapat digunakan untuk pengembangan materi dalam pembelajaran, khususnya pada materi pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, dapat membantu masyarakat, khususnya para petani, dalam menginformasikan kandungan serta dosis yang efektif dari penggunaan pupuk organik dari rumput laut Sargasum dan Ulva lactuca terhadap pertumbuhan bayam merah. Yang keempat, dapat dijadikan sebagai alternatif pupuk alami. Bab 2 berisi pengertian bayam merah, alge, Sargasum SP, Ulva lactuca, pupuk organik, dan pengomposan.
Selanjutnya kerangka berpikir. Sargassum dan ulfa-lactuca ini banyak ditemukan di sepanjang pantai pesisir barat. Pemanfaatan rumput laut ini hanya untuk dijual dengan harga yang sangat murah. Sargassum dan ulfa-lactuca ini dapat dijadikan sebagai pupuk organik karena mengandung unsur hara dan hormon pertumbuhan. Proses pembuatan pupuk organik ini dapat dilakukan dengan metode pengomposan. Bayam merah ini merupakan salah satu sayuran yang bermanfaat bagi kesehatan. Hipotesis statistik H0 pupuk organik Sargassum sp dan ulfa-lactuca ini tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan Amaranthus tricolor L. H1 pupuk organik berpengaruh terhadap pertumbuhan Amaranthus tricolor L. Selanjutnya bab 3, yakni yang pertama waktu dan tempat penelitian. Jadi waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni sampai bulan Juli tahun 2020. Untuk tempat penelitian, untuk pengambilan rumput laut, pembuatan pupuk, penanaman dan pemberian pupuk ke tanaman akan dilakukan di Desa Cahaya Negeri, Kabupaten Pesisir Barat. Untuk uji kualitas pupuk sendiri, pupuk kompos akan dilaksanakan di Laboratorium Perikanan Politeknik Negeri Lampung. Alat penelitian. Yang pertama ada cangkul, papan kayu, tali rapia, ember bekas, polybag, oven, dan terpal. Dan bahan penelitian terdiri dari Sargassum sp dan ulfa-lactuca masing-masing 4 kg. Yang kedua, setengah kilogram bibit bayam merah. Yang ketiga, gula pasir setengah kilogram. Yang keempat, air dan dedak 2 kg dan EM4. Selanjutnya rancangan penelitian. Jadi jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen yang digunakan untuk menguji beberapa konsentrasi pupuk rumput laut terhadap pertumbuhan tanaman bayam merah. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap. Pada percobaan ini terdapat 6 kali perlakuan dan 4 kali pengulangan. Perlakuan adalah pemberian dengan dosis yang berbeda. Selanjutnya prosedur penelitian. Prosedur penelitian ada beberapa tahap. Yang pertama, persiapan dan pembuatan pupuk organik. Jadi persiapan dan pembuatan pupuk organik itu dengan cara mengambil rumput laut Sargassum dan ulfa-lactuca secara langsung di Pantai Cahaya Negeri, Kecamatan Lemong. Nah, kemudian mencuci kedua rumput laut tersebut dan direndam selama 1 malam yang bertujuan untuk menghilangkan kadar garam, cangkang, dan kotoran lain. Kemudian mencacah rumput laut tersebut dengan ukuran 3 cm untuk memudahkan proses dekomposisi. Kemudian menambahkan setengah botol EM4 dengan gula pasir setengah kilogram, kemudian dilarutkan dalam 6 liter air dan didiamkan selama 1 malam. Selanjutnya mencampurkan dedak dan menyiramkan larutan EM4 ke rumput laut untuk fermentasi dan mencampurkan sedikit demi sedikit dan melakukan perlakuan tersebut sampai bahan dedak dan EM4 habis dan diaduk sampai merata. Kemudian memasukkan cacahan rumput laut yang sudah dicampur dengan aktivator EM4 dan dedak ke dalam karung untuk proses pengomposan. Kemudian mengikat karung tersebut dengan tali rapia dan diletakkan di atas terpal yang sudah dialasi dengan 2 papan kayu. Kemudian menutupnya dengan menggunakan terpal kembali. Proses pengomposan ini dilakukan selama 1 bulan dan pengadukan ini dilakukan setiap 1 minggu sekali. Selanjutnya tahap penyiapan media tanam. Caranya dengan menyiapkan polybag yang berukuran 4 kg, kemudian diisi dengan tanah humus sebanyak 2 kg. Langkah selanjutnya penyemaian tanaman. Penyemaian tanaman ini dilakukan dengan cara menyiapkan polybag, lalu mengisi polybag dengan tanah humus, kemudian menanam benih bayam di tempat yang sudah disediakan dan menutup tipis dengan tanah. Penyiraman ini dilakukan 2 kali sehari. Dan
tergantung pada kondisi cuaca. Kemudian selanjutnya pemupukan. Pemupukan ini dilakukan dengan cara menambahkan pupuk organik ke dalam masing-masing polybag sesuai perlakuan, yakni 25 gram, 50 gram, 75 gram, 100 gram, dan 125 gram. Selanjutnya, penanaman. Penanaman bayi merah ini dilakukan dengan cara langsung di media tanam sedalam 3-5 cm. Setiap polybag berisi 1 bibit. Nah, selanjutnya pemeliharaan tanaman. Kegiatan pemeliharaan tanaman dilakukan dengan cara penyiangan terhadap gulma yang ada di sekitar tanaman dan penyiraman yang dilakukan setiap pagi dan sore hari untuk mencukupi kebutuhan air yang diperlukan untuk kebutuhan pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, uji kualitas pupuk kompos. Yang pertama, mengambil 1 kg pupuk kompos untuk dianalisis di Laboratorium Perikanan Politeknik Negeri Lampung. Parameter yang diamati untuk mengetahui kualitas fisik dan kimia pupuk kompos adalah sebagai berikut. Yang pertama, reaksi pupuk. pH H2O 1 berbanding 2,5 pH meter. Kedua, kadar CO organik dengan metode Walke dan Black. Yang ketiga, kadar nitrogen total dengan menggunakan metode Kejedal dan fosfor total dengan metode ekstrak HCl 25% dan K total dengan menggunakan metode ekstrak HCl 25% dan CN rasio. Sudah Mbak Lina? Disingkat aja. Ya, Bu. Ya, Pak. Selanjutnya teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data yang diamati adalah sebagai berikut, yakni tinggi tanaman, jumlah daun, lebar daun, kondisi daun, berat kering, dan berat basah. Analisis data. Analisis data yang pertama, menganalisis parameter fisiologis. Jadi data yang telah didapat dari hasil pengamatan akan dihitung menggunakan ANOVA 1 faktor, one way ANOVA pada alfa 0,01 terhadap data pengamatan dari setiap variabel pertumbuhan. Yang kedua, analisis data pupuk kompos. Data yang diperoleh dari hasil... Ya, ini bentar. Nguji kan. Ya, terima kasih. Ya, gimana ya Bu Dati? Loh, enggak. Oh, itu loh, keguguran itu loh. Enggak Jad. Iya, sudah lama lanjut saya aja Rosa. Awal itu cuma saya enggak cerita-cerita. Data pupuk kompos. Tadi kan yang baru diperoleh tahu. hasil analisis pupuk kompos di laboratorium dibandingkan dengan enggak ada kualitas pupuk kompos bisa dikira SNI 1970 nomor 1970-30 tahun 2004 disajikan dalam bentuk tabel dibandingkan secara deskriptif. Iya. Selanjutnya kerja penelitian. Pertama, persiapan media tanam, penyemaian bibit tanam, dan pembuatan pupuk organik. Bibit bayam merah kemudian ditanam di media polybag. Kemudian setelah bayam merah ditanam di media polybag, kemudian diberi pemupukan. Kemudian dilakukan pemeliharaan tanaman, diamati pengamatan parameter fisiologis, kemudian dianalisis datanya. Terima kasih Pak. Saya kembalikan lagi kepada Ketua Sidang. Mbak Ida, ini sepertinya dilanjut aja atau gimana Mbak Ida? Pak Agusnya. Pak Agus lagi keluar kayaknya. Di stop share aja, Rosa. Ya, Bu.
aja kali ya, Ci ya? Lanjut aja kali ya, Mbak ya? Iya. Biar cepet. Nggak apa-apa. Iya, iya. Lanjut aja Kayak kayaknya. waktunya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin, Bapak Ibu tim seminar proposal Rosalina, saya melanjutkan kesempatan untuk menanggapi setelah Pak Agus. Mungkin Pak Agus sedang ada Telepon. sesuatu yang harus diselesaikan. Roza, Iya, Pak. Mohon maaf, Ibu-ibu. Iya Pak. Salah. Bentar. Ci. Itu. Assalamualaikum. Salam. Mohon maaf Ibu-ibu tim pembahas seminar tadi ditutup soalnya yang di Piaut, iya. Sudah Oh iya ditutup. Pak. Kita tinggalkan. Iya, mohon maaf. Oke. Iya Pak, nggak apa-apa. Mohon maaf semuanya. Iya. Mbak Lina, saya sebagian sudah bisa menangkap rencana penelitian Mbak Lina. Cuma Mbak Lina itu harus paham bahwa dengan kondisi ini kira-kira bisa dilaksanakan enggak dalam waktu dekat ini? Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya, karena itu kan harus keluar ke lembaga tadi ya, lembaga penelitian, terus dan waktunya lama melihat perkembangan bayamnya dan seterusnya. Bisa enggak kira-kira dalam waktu misalnya tidak tersita oleh suasana seperti ini gitu maksudnya? Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya, oke, enggak apa-apa. Kalau bisa saya merestui aja ya. Itu maksudnya ya karena saya kurang keilmuannya berbeda ya Mbak Lina ya. Itu yang spesies rumput laut yang mana? Sargasumnya ini ya? Iya Pak, Sargasum, SP, dan Amphulvalactucanya. Oh, gitu ya. Lah itu nanti dibuat pengomposan gitu ya? Iya Pak. Terus akhirnya dijadikan pupuk, diuji cobakan pada bayam pada konsentrasi mana yang akan lebih baik gitu ya? Iya. Oke, ya sekedar ya biar saya nambah pengalaman juga, nanti lebih banyak nanti ini sudah hadir para pembahas. Yang pertama adalah Ibu Suci Wulan Pawesi sebagai pembahas utama, dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat kepada Rosalina ya, sudah masuk ke tahapan seminar proposal. Rosalina satu tim dengan Aina tadi nggak ya? Enggak satu Iya. dulu, tapi satu ini apa? Satu rumpun lah ya penelitiannya ya. Iya. Sama-sama bayam merah, yang satu hidroponik, yang satu bertanam secara konvensional ya, pakai tanah ya. Iya. Rosalina, ada beberapa poin kesalahan yang mirip dengan kesalahan yang Aina bikin, ya. Sepertinya mengerjakannya bareng-bareng. Jadi poin yang terpenting adalah namanya proposal itu yang dititik beratkan adalah bab 1 dasar penelitian yang Rosalina buat. Kemudian apa yang akan dilakukan itu harus terpapar di bab 3. Jadi bab 1 dan bab 3 itu adalah bab yang paling penting dalam pengajuan proposal ya. Nah, di bab 1 itu ada beberapa item yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah tentang penggunaan sargasum. Ya, sargasum berarti ganggang ya? Iya, Bu. Masuk ganggang apa sargasum? Coklat, Bu. Ganggang coklat. Sargasum jenis apa yang akan digunakan pada penelitian ini, Rosalina? Sargasum SP, Bu. Sargasum SP. Apakah Rosalina sudah tahu sargasum yang mana yang akan digunakan? Gambarnya ada nggak tadi di bab 2? Ada, Bu. Di tinjauan pustaka? Tidak ada ya? Ada. Tapi ada di proposal kan? Iya. Ada di proposal. Iya. Saya lihat tadi ada di proposal itu jenis. Apakah ini gambar yang kamu ambil sendiri?
Iya Bu, pas saya pulang kemarin Bu. Ya, itu dokumentasi pribadi. Iya Bu. Nah, dokumentasi pribadi yang kamu lampirkan di bab 2 itu kan sudah sebenarnya ada di internet. Jadi dibuat aja gambarnya menjadi 2, satu dokumen pribadi, satu adalah sumber dari referensi, sehingga gambar yang ditampilkan, yang dilampirkan itu lebih jelas. Iya Bu. Kamu menunjukkan di bab 2 itu ada gambar talus, which is tidak jelas talusnya yang mana. Iya Bu. Kayak semua yang coklat kamu tunjuk sebagai talus, padahal kan talus itu kan spesifik bagian yang mana ya. Dan itu sudah bisa didefinisikan, bukan sargasum SP. Ya, sargasum itu kan macam-macam dan itu bukan tidak terdefinisi, yang kamu ambil itu adalah sargasum makroskopis, sudah bisa dibedakan dan itu banyak referensinya di internet. Harusnya sudah dapat itu sargasum polycystum, apa sargasum duplicatum, ya. Jadi langsung dispesifikkan nama sargasumnya, jangan pakai SP lagi. Dan itu harus dipaparkan di judulmu nanti. Sargasum SP itu kalau kamu belum tahu spesiesnya apa, atau memang tidak ada referensinya ini jenis sargasum, tapi sargasumnya belum didefinisikan atau belum ada inventarisasinya, itu baru kamu pakai sargasum SP. Tapi kan ini sudah jelas. Bahkan itu ada di mana-mana, sargasumnya umum. Itu umum jenisnya ya. Jadi tolong nanti dispesifikan kembali sargasum jenis apa yang Rosalina gunakan. Ya. Kemudian diidentifikasi masalah. Identifikasi masalahmu ini sama kalimatnya dengan si Aina. Jadi kalimatnya tidak menunjukkan bahwa itu adalah suatu masalah gitu loh. Tidak memicu, men-trigger pendapat bahwa oh ternyata ada masalah urgent yang harus segera ditangani gitu loh. Yang bisa diselesaikan oleh penelitianmu gitu. Jadi kalimat identifikasi masalah itu kurang spesifik. Ya, kurang detail, kurang spesifik. Jadi tolong kalimatnya dirancang sehingga lebih efektif. Sebenarnya saya tahu maksudnya, tapi karena perancangan kata-kata kalimatnya itu kurang baik, jadi saya tidak jadi kalimat itu muter-muter tapi nggak dapat intinya, ya. Tolong Rosalina perbaiki kembali sehingga lebih mudah untuk dimengerti, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan penulisan nanti silahkan dilihat sendiri di sini. Saya sudah buat notes di proposalnya Rosalina ya. Kemudian ulva lactuca. Ulva lactuca itu ganggang ya, ganggang hijau ya? Iya Bu. Hijau. Pertanyaan saya gini, kenapa harus dikombinasi sargasum dengan ulva? Tidak bisakah sargasum sendiri atau tidak bisakah ulva itu sendiri? Jadi berdasarkan karena saya udah udah pernah ke pantainya sendiri Bu. Jadi yang paling banyak terdapat rumput lautnya itu yang paling banyak itu sargasum dan ulva lactuca Bu, yang mendominasi. Iya, kenapa harus dikombinasi? Kenapa nggak ngambil salah satunya aja? Apakah ada nutrisi yang tidak ada di sargasum kemudian akan dilengkapi dengan ulva, atau begitu pula ada nutrisi yang ada di ulva tapi tidak ada di ulva tapi tidak ada di sargasum dan mereka saling melengkapi atau gimana? Iya Bu, jadi kenapa harus dikombinasikan? Bukan hanya berdasarkan populasinya yang jumlahnya melimpah ya. Jadi ada dasar itu juga boleh, itu sebenarnya alasan kita. Tapi kan harus ditunjang dengan referensi ilmiahnya loh Mbak. Ya, kenapa? Kenapa harus dikombinasikan? Sudah ada belum penelitian sebelumnya yang mengkombinasikan dua macam ganggang? Gitu. Kalau penelitian sebelumnya sudah pernah dilakukan kombinasi rumput laut, tapi bukan dengan ulva lactuca Bu. Jadi saya mengambil ulva lactuca ini karena ulva lactuca ini juga dapat mengandung beberapa unsur yang dapat diperlukan oleh tanaman Bu. Nah iya, jadi dasar penelitian yang sebelumnya itu menyatakan kenapa harus dikombinasikan, kan dia juga mengkombinasikan sargasum dengan ganggang yang lain. Ada tidak alasannya kenapa harus dikombinasikan? Belum Bu. Iya, kalau belum, tolong dicari tahu, kemudian kepentingannya apa untuk mengkombinasikan kedua bahan tersebut ya.
Ada plus minusnya nggak? Ada keuntungan dan kerugian kalau mengkombinasikan dua jenis gabungan tersebut atau tidak? Ya, itu tolong dijadikan sebagai identifikasi masalah juga bisa. Jadi misalnya Sargassum duplicatum mengandung nutrisi bla 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 bla, kemudian tidak di ulfa tidak ada, atau di Sargassum tidak ada gitu loh. Jadi mereka saling melengkapi, poinnya seperti itu ya. Bisa ditangkap ya Rosalina ya. Bisa, Bu. Jadi tolong dicari referensinya. Kenapa mereka harus dikombinasikan? Ya, itu pertanyaan saya sih, maksudnya kalau memang bisa pakai satu jenis saja, kenapa mesti dua-duanya? Toh Rosalina akan, apakah ada perlakuan kombinasi ya? Iya. Bab 3 ya. Perlakukan langsung dikombinasi aja, Bu. Nggak ada perlakuan kombinasi. Nah, kemudian dasar mengkombinasikannya itu berapa persen Sargassum, berapa persen ulfanya, apakah sudah ada referensinya? Sedangkan ini perlakuannya hanya P1, P2, 25 gram, 50 gram, 75 gram, 100 gram, 125 gram itu. Nah ini ya, Rosalina, poin pentingnya juga di bab 3, ini buat desain penelitian. Jadi dosis 0 gram, 25 gram, 50 gram, dan lain-lain itu untuk berapa banyak tanah. Berapa persen, makanya satuannya harusnya jangan gram, tapi persentase. Ya. Jadi 0 gram atau 25 gram nutrisi dalam berapa media. Dalam berapa gram media. Jadi satuannya persentase. Kemudian 5 gram, 20 gram, dan lain-lain itu kan konsentrasi gabungan kan, antara ulfa dan Sargassum kan? Ya, ulfa ya. Ya, Rosalina ya. Yang di bab 3 coba lihat. Kamu lihat bab 3 dulu. Ya, Bu. Coba lihat di bab 3, itu ada perlakuan 1, 2, 3, 4, dan lain-lain. Itu ada perlakuan 1, 5 gram, apa? Perlakuan 2, 25 gram, dan lain-lain. 5 gram, 25, dan lain-lain itu kan adalah nutrisi gabungan antara Sargassum dan ulfa tadi kan? Iya. Ya. Ya, Bu. Nah, pertanyaan saya, gimana kamu cara membuat nutrisi kombinasi tadi? Sedangkan penelitian sebelumnya belum ada. Lebih baik saran saya, Rosalina tidak perlu sampai ke aplikasi ke tanaman. Lebih baik mencari dulu kombinasi yang tepat. Karena belum ada penelitian sebelumnya nih. Kalau hanya mencari kombinasi yang tepat, itu sampai ke lab saja. Tidak perlu diaplikasikan ke tanaman. Kenapa? Karena datamu akan sangat banyak. Kombinasinya saja tadi belum diketahui dari penelitian sebelumnya, maka sudah akan langsung diaplikasikan. Apakah dasarmu tadi sudah kuat? Kan belum gitu loh maksudnya, kalau belum ada penelitian sebelumnya. Ya? Iya, Bu. Gitu ya. Bisa dimengerti ya, Rosalina ya? Iya, Bu. Iya, nanti tolong Rosalina silakan berkonsultasi kembali dengan pembimbing, baiknya seperti apa, dan saya rasa tadi yang saya sampaikan untuk mempermudah Rosalina juga, maksudnya kalau memang belum ada penelitian sebelumnya, maka Rosalina tidak bisa membuat dasar sendiri gitu. Jadi lebih baik penerapannya ini adalah penelitian awal dulu, penelitian awal untuk mengetahui kombinasi yang optimal dalam mengaplikasikan nutrisi Sargassum dan ulfa tadi. Ya. Oke, hal-hal lain saya rasa tidak urgent dibahas di sini karena saya sudah tampilkan, saya sudah catat di proposalnya Rosalina, nanti silahkan dibaca sendiri ya. Saya akhiri, terima kasih kesempatannya Pak Agus. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Suci Wulan Prawesti MSI. Ya, kalau tidak salah si Rosalina. Iya, Pak. Tadi redaksi ya, redaksinya ya pada tulisan itu diperbaiki sehingga tidak muter-muter tadi ya.
harus bisa menjelaskan secara apa ya, betul-betul tersurat gitu loh ya. Redaksinya itu diperbaiki aja. Yang kedua, karena ini penelitian Anda itu kalau melihat apa yang Anda tulis dalam proposal itu banyak gitu loh, artinya itu banyak yang harus dikerjakan. Ya. Tapi Ibu tadi kan menyarankan, Ibu pembahas utama tadi, saya kira tidak perlu sampai ke penerapan atau aplikasi tanaman, cukup di lab-nya aja ya. Saya kira enggak apa-apa. Terus yang kedua, masalah kombinasi tadi. Kalau sekiranya cukup boleh penelitian itu hanya satu saja, satu spesies itu aja, saya kira ngapain kita nyari repot-repot, Mbak. Gitu ya. Yang penting itu kalau memang duanya ya urgennya apa gitu. Kalau sekiranya nggak ada penting dan belum dilakukan penelitian terdahulu ya nggak usah lah kita cari masalah gitu loh ya. Malah meringankan ini. Ya selanjutnya terakhir tadi bisa dikonsultasikan dengan pembimbing saudari ya. Oke, yang terakhir Ibu Aulia Ulmilah sebagai pembahas pendamping dipersilakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Agus sebagai Ketua Sidang dan tim seminar proposal online hari ini. Baik, Rozalina, selamat sudah sampai seminar proposal. Saya setuju dengan pendapat dari Bu Suci. Nanti silakan diikuti dari saran pembahas utama terkait dengan masukan-masukan dari beliau tadi. Kemudian catatan saya sedikit saja terkait dengan rumusan masalah, tolong ditambahkan nanti kalau bisa ditambahkan kadar analisis kadar unsur hara makro dan mikronya belum ada di rumusan masalahnya. Sementara kamu kan melakukan. Jadi rumusan masalahnya ditambahkan lagi tentang analisis kadar unsur hara makro dan mikronya. Karena di metode penelitian itu dilakukan analisis unsur hara makro dan mikro. Iya, Bu. Itu selebihnya nanti kita diskusikan lagi. Oke, terima kasih Bapak. Saya kembalikan ke moderator. Sama-sama, terima kasih Bu Aul. Sebelum saya tutup, mungkin ada masukan dari Ibu Novatul Hidayatiaka. Saya kasih kesempatan untuk cukup. Cukup. Oke, terima kasih. Maksud, terima kasih. Oke. Terima kasih pada Pak Ibu-ibu tim pembahas seminar dan Saudari Rozalina. Rozalina, saya kira nanti Anda segera memperbaiki proposal saudari sesuai dengan masukan pembahas sama pembimbing saudari ya, biar cepat segera dilaksanakan penelitian gitu ya. Intinya proposal saudari ya yang sudah Anda ajukan, yang sudah diseminarkan ini layak untuk diteruskan sebagai proposal dalam rangka penulisan skripsi ya. Untuk itu segera tadi saran saya segera ditindaklanjuti ya, biar cepat selesai ya. Oke, saya kira tidak ada tambahan lagi dan kita anggap cukup dan selesai. Dengan rasa syukur Bapak Ibu-ibu tim pembahas sama-sama kita tutup seminar kita ini dengan rasa syukur yaitu dengan membaca lafaz hamdalah. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus. Ya, sama-sama semua. Bu Suci, Bu Aul, Bu Nubatul, sama-sama keluar ya kami lab. Iya. Ya, Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Ya.